Di sini saya akan memaparkan hasil analisis novel Robohnya Surau Kami karya Ali Akbar Nafis. Di suatu tempat ada sebuah surau tua yang nyaris ambruk hanya karena seseorang yang datang ke sana dengan keikhlasan hatinya dan izin dari masyarakat setempat. Surau itu hingga kini masih tegak berdiri. Orang itulah yang merawat dan menjaganya. Kelak orang ini disebut sebagai Garing. Meskipun orang ini dapat hidup karena sedekah orang lain, tetapi ada yang paling pokok yang membuatnya bisa bertahan, yaitu dia masih mau bekerja sebagai pengasap pisau. Dari pekerjaannya inilah yang dia dapat mengais rezeki, apakah itu berupa uang, makanan, kue-kue, atau rokok. Kehidupan orang ini hanya mengasau pisau, menerima imbalan, membersihkan dan merawat surau, beribadah di surau dan bekerja hanya untuk keperluannya sendiri. Dia tidak mengotot bekerja karena dia hidup sendiri. Hasil kerjanya tidak untuk orang lain, apalagi untuk anak dan istrinya yang tidak pernah terpikirkan. Suatu ketika datanglah Ajo Sidi untuk berbincang-bincang dengan penjaga surau itu. Lalu keduanya terlibat perbincangan, akan tetapi sepulangnya Ajo Sidi menjaga surau yang kerap disapa kakek itu murung, sedih dan kesal karena dia merasakan apa yang diceritakan Ajo Sidi itu sebuah ejekan dan sindiran untuk dirinya. Ajo Sidi bercerita sebuah kisah tentang Haji Saleh. Haji Saleh adalah orang yang rajin beribadah, menyembah Tuhan. Ia begitu yakin ia akan masuk ke surga. Namun Tuhan Maha Tahu dan Maha Adil. Haji Saleh yang begitu rajin beribadah dimasukkan ke dalam neraka. Kesalahan terbesarnya adalah ia terlalu mementingkan dirinya sendiri. Ia takut masuk neraka karena itu ia bersembahyang, tapi ia melupakan kehidupan kaumnya, melupakan kehidupan anak istrinya, sehingga mereka kocar-kacir selamanya. Ia terlalu egois, padahal di dunia ini kita berkaum, bersaudara semuanya, tapi ia tidak memperdulikan itu sedikit pun. Cerita ini yang membuat kakek tersindir dan merasa dirinya murung. Kakek memang tak pernah mengingat anak dan istrinya, tetapi dia pun tak memikirkan hidupnya sendiri, sebab dia memang tak ingin kaya ataupun membuat rumah. Segala kehidupannya lahir batin diserahkannya kepada Tuhannya. Dia tak berusaha mengusahakan orang lain atau membunuh seekor lalat pun. Dia senantiasa bersujud, bersyukur, memuji, dan berdoa kepada Tuhannya. Apakah semua ini yang dikerjakannya semuanya salah dan dibenci Tuhan? Atau dia ini sama seperti Haji Saleh yang di mata manusia tampak taat, tetapi di mata Tuhan dia itu lalai? Akhirnya kelak ia dimasukkan ke dalam neraka. Penjaga surau itu begitu memikirkan hal ini dengan segala perasaannya. Akhirnya dia tak kuat memikirkan hal itu. Kemudian dia memilih jalan pintas untuk menjemput kematiannya dengan cara menggorok lehernya dengan pisau cukur. Kematiannya sungguh mengejutkan masyarakat di sana. Semua orang berusaha mengurus mayatnya dan menguburnya, kecuali satu orang saja yang tidak begitu peduli atas kematiannya. Dialah Ajo Sidi, yang pada saat semua orang mengantar jenazah, penjaga surau dia tetap pergi bekerja. Kisah ini bagaimana seorang yang terlalu fokus pada ibadah pribadi tanpa berkontribusi pada masyarakat justru tidak dapat yang di akhirat. Kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan. Kakek tokoh utama, seorang penjaga surau yang taat beribadah tetapi tidak peduli dengan kehidupan duniawi. Ia digambarkan sebagai pribadi yang religius, pasrah, tetapi tidak berusaha memperbaiki kehidupannya. Ajo Sidi, tokoh yang kritis dan menjadi
menyampai pesan dalam cerita. Ia menyampaikan kisah tentang orang yang masuk neraka meskipun rajin beribadah sebagai sindiran terhadap kakek. Narator, seorang pemuda yang menceritakan kisah ini dan menyaksikan peristiwa yang terjadi. Masyarakat sekitar digambarkan sebagai orang-orang yang tidak peduli terhadap kakek dan lebih fokus pada kehidupan mereka sendiri. Yang ketiga ada alur. Cerpen ini menggunakan alur maju dengan struktur sebagai berikut. Pendahuluan, narator menceritakan keadaan surau dan kakek yang tinggal di dalamnya. Konflik, Ajuside menceritakan kisah tentang seorang yang rajin beribadah tetapi masuk neraka. Klimaks, kakek yang merasa terpukul dan menyadari bahwa ibadahnya tidak cukup untuk membantunya di dunia maupun di akhirat. Antik klimaks, kakek ditemukan meninggal dunia, diduga bunuh diri karena merasa sia-sia. Akhir, surau tempat kakek tinggal akhirnya roboh, yang menjadi simbol kehancuran nilai-nilai agama yang tidak diimbangi dengan perbuatan sosial. Yang keempat adalah latar. Tempat surau kecil di sebuah kampung. Waktu tidak disebutkan secara spesifik, tetapi diperkirakan pada masa pasca kemerdekaan Indonesia. Suasana melankolis, penuh sindiran dan mengunggah perenungan tentang makna kehidupan dan agama. Yang kelima ada sudut pandang. Menggunakan sudut pandang orang pertama yang menyampaikan cerita berdasarkan pengalamannya sendiri. Yang keenam ada gaya bahasa. Menggunakan bahasa yang sederhana tetapi penuh dengan simbolisme dan sindiran. Terdapat perumpamaan dan ironi yang kuat dalam menggambarkan keadaan sosial dan agama. Yang ketujuh ada amanat. Beribadah tidak cukup hanya dengan ritual, tetapi juga harus diimbangi dengan kepedulian sosial. Hidup harus seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Agama tidak hanya tentang berdoa, tetapi juga tentang berkontribusi bagi masyarakat. Yang pertama adalah latar belakang pengarang. Ali Akbar Nafis adalah sastrawan asal Sumatera Barat yang dikenal kritis terhadap kondisi sosial dan keagamaan di Indonesia. Ia sering menyampaikan kritik terhadap pola pikir masyarakat melalui karya-karyanya. Cerpen ini mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat, yang masih kuat memegang tradisi keagamaan tetapi terkadang melupakan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, latar belakang budaya. Menggambarkan budaya Minangkabau yang memiliki sistem nilai adat dan agama yang kuat. Namun, kritik dalam cerpen ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara ajaran agama dan praktik kehidupan nyata. Yang keempat ada nilai-nilai dalam cerita. Nilai religius, kritik terhadap praktik keagamaan yang hanya berfokus pada ritual tanpa tindakan nyata. Nilai sosial, perlunya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kontribusi terhadap masyarakat. Nilai moral, jangan hanya beribadah untuk diri sendiri, tapi juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Kesimpulannya, Robohnya Surau Kami adalah cerpen yang menyajikan kritik sosial dan keagamaan dengan gaya yang tajam, mengajak pembaca untuk merenungkan arti kehidupan yang seimbang antara ibadah dan tanggung jawab